Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Dari sekian pengalaman misteri, pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Bledukuwu sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Tak asik melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya mulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Bledukuwu, saat motor yang saya kendarai yang memasuki kawasan Kecamatan Kradenan Grobogan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal dekat kantor kecamatan masih buka. Setelah itu, ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, lampu kembali normal. Saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian, melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora yang terkenal dengan Wong Samina itu. Kurang dari 30 menit kemudian, saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi, di samping masih tergolong motor yang baru saat itu. Sebelum berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, saya dikejutkan oleh suara wanita tua yang dari mana datangnya saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya menoleh ke arah wanita tua yang menyapaku itu. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogarejo. Mau naik ojek, saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilakan wanita tua itu segera naik motor. "Pegangan ya, Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar, karena membonceng seorang wanita tua lagi. Waktu tertunda lagi, 1 jam lagi untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wangi pada umumnya. Saya rasa wangian itu aneh. Dalam pikir saya, nenek ini gaul juga.
Ya masa punya uang parfum tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun aku tidak memperdulikannya. Saya anggap bahwa wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wangian. Namun ya itu tadi menyengat. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicara dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogerejo Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tidak jawaban dari wanita itu. Tidak dengar barangkali pikirku. Karena waktu saya tanya sama dia, kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogerejo, saya bertanya lagi pada wanita itu. Namun tetap tak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Wanita yang saya bonceng rayap entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalanan alternatif dari Blora menuju Kenduruan Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kencang meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogerejo ini, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan orang sedang punya hajatan. Ternyata bukan setelah saya berhenti di situ. Keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai, meski malam sudah mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali pandangan mereka, kosong semua. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini bulu kuduku mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah, sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11.58 malam. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya masih tetap santai, kembali saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu saya melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran. Waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi, ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan,
ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan, saya memperhatikan sekeliling. Saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kijingan makam. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang, mengemudikan motor menuju kenduruan, sambil tentu saja dada terus bergemuruh. Duk, duk, duk. Saat itu saya berkantor di wilayah Jakarta Barat. Sementara saya tinggal di Depok berbatasan dengan Jakarta Selatan. Menempuh jalur Lebak Bulus, Pondok Indah, Permata Hijau, hingga Kebon Jeruk, kawan-kawan yang tinggal di wilayah itu tentunya tahu bagaimana padatnya lalu lintas di waktu pagi. Perjalanan rumah ke kantor dapat ditempuh dalam waktu 1,5 sampai 2 jam menggunakan mobil apabila saya berangkat paling tidak pukul 6 pagi, di mana masuk kantor itu pukul 8 pagi. Tapi dapat ditempuh dalam waktu 1 jam apabila saya berangkat paling lambat pukul 5.30 pagi. Setelah beberapa waktu, menimbang-nimbang biaya kelelahan dan bensin yang terbuang selama perjalanan, akhirnya saya mengambil opsi kedua. Saya mulai berangkat ke rumah sekitar pukul 5.15 sampai dengan 5.30 dan tiba di kantor sebelum pukul 7 pagi. Masih banyak waktu bagi saya untuk beristirahat, sarapan, dan grooming kecil-kecilan di kantor. Memang saya jadi yang paling pagi di kantor selain OB, cleaning service, dan satpam. Tapi tidak mengapa. Badan dan pikiran terasa lebih fresh menghadapi pekerjaan setiap harinya. Ruangan kerja saya berupa area terbuka di mezanin dengan tangga ke bawah menuju lobi. Meja kerja saya terletak di tengah-tengah area kubikal karyawan. Di pojok belakang ada 2 toilet masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Di tiap toilet ada jendela kecil untuk sirkulasi udara tanpa eksos. Jadi tiap pagi dari meja saya dapat mendengar sayup-sayup suara kepala satpam yang sedang briefing pergantian shift tim keamanan tiap paginya. Suara si kepala satpam sebenarnya berat tapi keras menggelegar. Namun karena ruangan saya terhitung di lantai 2 dan mereka briefing di halaman belakang kantor, membuat kata-katanya menjadi tidak terlalu jelas terdengar. Suatu pagi, seperti biasa, saya sudah duduk di kursi kerja menghadapi layar monitor. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara nyanyian seorang perempuan yang seperti sedang bersenandung. Na 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 na. Ritmenya perlahan. Nadanya sangat terdengar seperti lagu masa itu atau kini, bukan nyanyian lagu lama atau tradisional. Pelafalan nananya sangat jernih terdengar. Sejenak saya berpikir, apa itu suara office girl atau cleaning service yang sedang berada di luar gedung tepat di bawah jendela? Tapi rasanya tidak mungkin, karena suara kepala satpam saja terdengar sayup-sayup terbawa angin. Suara itu terdengar hingga 3 menit lamanya, kemudian menghilang. Saya masih terpaku sambil berusaha mengumpulkan keberanian. Kemudian perlahan menuju toilet. Pertama toilet wanita di depan pintunya, saya coba dengar apakah ada suara itu lagi. Ternyata tidak ada. Yang ada masih suara sayup-sayup kepala satpam mengarahkan timnya di bawah sana. Demikian juga dengan toilet laki-laki. Sama halnya. Saya kembali ke meja dengan pertanyaan yang belum terjawab di kepala.
sampai teman-teman mulai berdatangan satu persatu. Namun, saya tidak menceritakan kejadian itu kepada mereka. Saya tidak ingin mereka jadi ketakutan karenanya. Sampai beberapa hari kemudian, terjadi insiden di sore hari menjelang waktu pulang kerja. Seorang teman atau perempuan menuju toilet dan tiba-tiba berteriak sangat keras. Saya dan teman-teman lain bergegas menuju toilet untuk mendapati dia sudah tergeletak pingsan di lantai di depan pintu toilet. Setelah sadar hingga beberapa bulan setelahnya, dia tidak mau memberitahukan kepada kami apa yang dia alami. Sampai sebelum dia pindah kerja, baru dia bercerita bahwa dia saat itu pingsan karena melihat sosok wanita di depan pintu toilet yang dengan cepat mencubit pinggangnya hingga dia pingsan karena kagetnya. Sampai seorang teman kerja yang sering lembur sendirian bercerita bahwa dia pernah beberapa kali melihat sosok wanita berbaju merah yang dia juluki si Mbak. Perempuan itu selalu terlihat duduk manis di kursi salah satu teman yang kosong setiap kali teman saya hendak pulang dan menengok ruangan sebelum turun dari tangga, setiap kalinya. Sampai terdengar suara lengkingan tawa perempuan di lantai mezanin, yang terdengar dengan sangat jelas dari lobi bawah saat sedang dilakukan syuting video company profile, yang didengar oleh semua kru, talent, dan karyawan yang terlibat di dalam kegiatan itu di waktu menjelang tengah malam.